Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat selalu. Amin, amin ya. Hmm. FIFA Matchday melawan Argentina jadi ternyata. Wah, dan kemarin Erick Thohir sudah menyampaikan secara resmi bahwa iya benar Indonesia akan Tuh. menghadapi Argentina. Ya, Pertanyaan wartawan yang pertama apa coba? apa bro? Apakah Lionel Messi ikut? Nah, pinter Iya, juga ini Pak memang Erick jadi menjawabnya nih ya. Iya, silakan. jadi harapan kita semua ya, bahwa kali ini ketika Argentina tampil di Indonesia, Argentina full team, ada Lionel Messi di situ, dan ini akan menambah daya tarik permainan. Karena biar bagaimanapun, Lionel Messi ini adalah seorang legenda legenda hidup ya di Hmm, sepak bola modern. Dan rasanya dengan kehadiran Lionel Messi akan membuat magnet magnet bukan saja buat para penonton yang ada di Indonesia, tapi bagaimana kemudian Lionel Messi juga di Indonesia juga akan dipandang bisa menghadirkan seorang Lionel Messi, dan ini akan hmm, menambah semacam ini ya, bargaining point Indonesia, bahwa Indonesia ternyata juga mampu untuk menyelenggarakan atau menghadirkan tim-tim kelas dunia. hmm. Dan ini kan apa, Argentina menjadi juara dunia kan belum hitungan tahun. Ya, Ini masih fresh banget gitu loh, bro. Jadi ya, bagaimana Indonesia bisa menghadirkan Argentina sebagai juara dunia, itu sebuah langkah dan prestasi yang sangat bagus menurut saya. ya, betul. Dan kenapa Indonesia dipilih oleh Argentina ini juga sesuatu yang sangat menarik. Nah, yang menarik juga Betul. yang lain adalah ada sebuah berita mengatakan bahwa Australia ingin Iya. sekali melawan Argentina, bahkan mereka bersedia melawan Argentina di Cina. Masalahnya Argentinanya mau nggak? Karena kan selama ini Argentina mengatakan bahwa hanya akan menghadapi Cina dan Indonesia, tapi tiba-tiba Australia nyelip nih masuk ke Cina pengen berhadapan dengan Australia. Iya, itu kan semacam indikasi ya bahwa Argentina ini punya magnet yang sangat kuat saat ini, gitu loh. Bahkan ya negara-negara seperti Australia yang memang sepak bolanya jauh ya, ada di level apa sangat bagus sebetulnya, itu juga bersedia untuk katakanlah berlatih tanding bukan di negaranya sendiri, malah di Cina gitu loh. Karena Mhm, memang kan kalendernya dari Argentina setelah melawan Indonesia akan ke Cina gitu loh. mhm, Atau sebaliknya, setelah dari Cina baru ke Indonesia. Itu kan tergantung dari bagaimana penjadwalan nanti gitu loh. mhm. Nah, cuma masalahnya bagaimana momentum kita bisa menghadirkan pemain-pemain kelas dunia ini kemudian juga bisa dipelihara, dan mudah-mudahan setelah Argentina bisa dihadirkan, artinya ini juga kan akan membuka mata negara-negara yang kuat, ya misalkan Brazil, kemudian Portugal, kemudian Jerman, untuk juga mulai melirik Indonesia, gitu Mhm, bro. mhm. Ya kemarin dalam konferensi persnya Pak Erick Thohir sempat mengatakan bahwa sudah ada komunikasi yang baik dengan Maroko, Portugal dan juga Brazil. Jadi Ya, ti- tinggal milih aja katanya. Setiap tahun hanya satu yang dengan negara kuat ya katanya. Karena kalau enggak ya Indonesia akan kedodoran nanti FIFA rankingnya turun. ya memang kan ini sebuah berkah ya, karena sebetulnya yang ditarget dari pemain dari timnas kita adalah melawan negara-negara yang berada di ranking 100 ke bawah ya. Hmm, Bisa di ranking 90, 70, 60 dan segala macam. hmm, Tapi ketika Argentina menyatakan siap dan mereka juga sudah mengirimkan tim observer untuk melihat kesiapan dari GBK ya. hmm, Dan ketika mereka melihat bagaimana kesiapan GBK, mereka juga melihat infrastruktur yang ada di dalam stadion, mereka menyatakan sangat puas. hmm, Ini juga kan sebagai apa ya, sebagai penyemangat juga buat pemain-pemain Argentina yang mungkin kan mereka belum bisa terinfo bagaimana Indonesia yang sesungguhnya gitu loh. hmm, Tapi hmm. ketika tim observer sudah menyatakan very good, itu juga mereka akan lebih bersemangat dan melihat bahwa pertandingan ini juga menjadi sesuatu yang penting, dan mereka juga bisa bertanding di sebuah stadion yang benar-benar sangat bagus ya gitu bro. Hmm. Ya, salah satu tujuannya disebutkan juga oleh Pak Erick Thohir bahwa dengan menghadirkan Argentina ini, semoga mentalitas pemain Indonesia ini meningkat. Jangan kemudian baru ketemu dengan Messi aja terus langsung gemeter, nggak bisa main. Ya, gini, saya sih ini ya
wajar ya kalau ketika berhadapan dengan Messi, ketika mereka sebelum bertanding aja itu udah ada perasaan inferior sendiri gitu loh. Hmm. Dan ini bukan cuma dialami oleh pemain-pemain mungkin dari pemain-pemain Indonesia nanti Hmm. gitu ya. Katakanlah Hmm. seperti itu. Tapi banyak juga bahkan teman-teman satu timnya ketika Messi bermain bersama tim atau pemain-pemain muda Argentina yang kemudian mereka bisa menjadi juara dunia, pemain-pemain muda ini sangat ketakutan dengan kehadiran Messi. Ya. Bagaimana Messi punya begitu banyak karisma ya, karisma di luar maupun di dalam lapangan. Bahkan temannya sendiri satu tim itu udah inferior sendiri ketika Hmm. Harus berdekatan menghadapi dengan ya. Messi. Hmm. Betul. Jadi betul yang disampaikan oleh Pak Erick Thohir bahwa ini adalah cara kita melatih mentalitas. Hmm. Saat ini Indonesia punya momentum. Momentumnya ketika kondisi psikologis Indonesia juga saat sedang meningkat. Kita lihat dalam hubungannya dengan prestasi di SEA Games kemarin. Saya pikir prestasi di SEA Games ini itu bisa menjadi milestone untuk langkah-langkah Indonesia selanjutnya. Bahwa Hmm. apa ya yang tadinya menjadi handicap Indonesia adalah persoalan-persoalan yang sifatnya psikologis, ini sudah bisa diatasi. Mudah-mudahan ini sudah bisa diatasi Hmm. dan karakter mentalitas kita ini juga bisa dipelihara terus gitu loh. Hmm. Bukan hanya pada saat SEA Games kemarin Ya. gitu. Ya. Ya, berita ini juga sampai kepada pemain-pemain timnas yang terutama Sandy Walsh yang dia memperlihatkan dirinya di video di Instagramnya yang merasa kaget juga akan menghadapi Argentina. Ada rasa bangga kelihatannya ya, kelihatan sekali ada Pasti. bangganya, tapi juga wah ini bener nih, nggak percaya juga kan, sekelas Ya, apa ya istilahnya juara dunia lah yang masih fresh ini kan. betul. Ya, ya sudah pastilah apa kehadiran Argentina di Indonesia ini juga kan mengundang pertanyaan dari banyak orang gitu loh. Hmm. Bukan cuma terutama dari negara-negara tetangga kita gitu. Kok Indonesia yang bisa dipilih menjadi sparring partner dengan Argentina ini? Ternyata salah satu faktor ya yang bisa kemudian membuat Argentina mau datang ke Indonesia adalah faktor kedekatan Pak Erick Thohir dengan salah seorang pemain timnas Argentina, Javier Zanetti. Hmm. Javier Zanetti ini adalah salah seorang pemain senior dan kapten tim Inter Milan pada saat Erick Thohir menjadi presiden. Jadi melalui dia kemudian komunikasi dengan pihak Federasi Sepak Bolanya Argentina itu jadi lebih lancar. Hmm. Gitu. Nah, tentu kan orang juga Federasi Sepak Bola Argentina itu juga pasti melihat siapa sih kok Javier Zanetti mau menjadi mediator gitu loh. Hmm. Mediator antara Federasi Sepak Bola Indonesia dengan Argentina. Tapi begitu melihat, oh pantas saja dia adalah mantan presidennya Inter Milan gitu loh. Ya, itu kunci, kata Itu kunci ya. yang kuncinya di situ. Walaupun sebetulnya biasanya FIFA Matchday pertandingan FIFA Matchday itu melibatkan pihak ketiga, Mhm. melibatkan promotor Mhm. gitu loh. Promotor ini yang katakanlah suka mencari mana negara-negara yang mau kita hadapin gitu loh. Mhm. Tentu promotor ini ya tentu ya alasannya adalah financial. Ya. Tapi khusus kasusnya Argentina melawan Indonesia itu katanya direct langsung hubungannya antara Pak Erick Thohir dengan Federasi Sepak Bola Indonesia dengan Federasi Sepak Bolanya Argentina. Ya. Gitu, Bro. Ya. Dan itu juga katanya yang terjadi dengan federasi negara-negara lainnya seperti yang tadi kita sebut Maroko, Brasil dan juga Portugal. Bahkan Rusia. Ya, Mudah-mudahan nanti ke depannya kita akan ketemu dengan negara-negara top dari Eropa gitu loh. ya, 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 ya. Nah, ini yang menarik lagi nih. Sekarang kalau FIFA Matchday ini, pemainnya siapa aja nih, Bro? Ini kayaknya bakalan seru ini kalau kita lihat pemain-pemainnya siapa. Ya, sudah pasti gini ya. Ini kan STY yang akan memimpin timnas senior kita. Mhm. Tentu ketika yang dilawan adalah Argentina dan kemudian juga STY juga kan salah seorang yang sangat mendukung proses naturalisasi pemain-pemain ya. Mhm. Nah, dengan kehadiran pemain-pemain seperti Jordi Amat, kemudian Sandy Walsh, ada Shane Patinama, kemudian ada
Elkan Bagot, kemudian Mhm. juga muncul dua nama lagi, Rafael Struijk dan Ivar Jenner, ditambah dengan pemain-pemain abroad kita yang juga ada Asnawi, ada Sadil, dan pemain-pemain yang lokal yang biasa dipakai oleh ST, rasanya mungkin pemain-pemain itu. Apalagi bisa jadi ini adalah bagian dari persiapan dari STY untuk menghadapi event resmi di Piala Asia Qatar Di Qatar 2024 nanti. Januari. Mhm. Mhm. Nah, ini adalah cara etalase ya, etalase bagaimana peneropongan, penerawangan dari STY melihat pemain-pemain yang akan dia pakai. Dan sangat mungkin ya, saya pikir pemain-pemain hasil naturalisasi ini bisa turun gitu loh, bro. Hmm. Nah, yang kemarin di SEA Games akan dibawa juga nggak oleh STY? Saya pikir masih ada beberapa pemain yang memang itu boleh dibilang langganannya STY ya. Mhm. Ya, kita lihat di situ ada Pratama Arhan. Kemudian kita juga melihat potensi dipanggilnya Sananta. Karena Hmm. Sananta ini juga Ramadan Sananta ini juga kemarin penampilannya bagus sekali sebagai striker gitu. Hmm. Dan mungkin ada beberapa pemain seperti Rizky Ridho udah hampir ya ini ya. Rizky Ridho juga kan tandem yang sangat bagus buat Mhm. Jordi Amat kemarin gitu loh. Mhm. Mhm. Dan saya pikir ada beberapa pemain dari SEA Games kemarin yang akan dipanggil untuk FIFA Matchday melawan Argentina nanti. Hmm. Jadi ini akan seru sekali ya karena ada banyak naturalisasinya dan juga pemain lokalnya juga ada ya di situ. Keren. Betul, betul. Dan kita harapkan sekali bahwa pertandingan ini Argentina juga bermain serius. Hmm. Gitu. Indonesia pun harus lebih serius lagi Ya, supaya kita juga nggak malu-maluin, bro. ya. Ya selisih golnya jangan banyak-banyak lah ya. Ya minimal Hmm, minimal nanti Argentina menunjukkan skillnya mereka seperti apa gitu ya dan betul, nanti pemain Indonesia bisa belajar. Oh, Argentina bisa kayak gini ya. Indonesia juga iya, harusnya bisa gitu kan. Ya. betul, itu betul targetnya, bro. Salah satunya. Oke, sobat bola itulah obrolan kita mengenai FIFA Matchday Indonesia lawan Argentina yang baru kemarin secara resmi dinyatakan iya jadi gitu ya oleh Ketua Umum Iya. PSSI Erick Thohir. Nah, kalau menurut sobat sendiri gimana nih? Kira-kira pemainnya siapa aja yang akan diturunkan oleh STY di laga melawan Argentina ini? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Thank you, bro.